Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Bank Papua. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai karakteristik, risiko, dan regulasi perbankan. Nama saya Irma Nurani. Saya di sini akan menjelaskan mengenai bank, risiko, dan perlunya regulasi. Bank adalah sebuah lembaga yang diberikan izin oleh otoritas perbankan untuk menerima simpanan, memberikan kredit, dan menerima serta menerbitkan P. Berbeda dengan bank, perusahaan jasa keuangan merupakan lembaga yang menawarkan produk keuangan seperti mortgage, dana pensiun, asuransi, atau obligasi kepada nasabahnya. Selanjutnya risiko. Risiko adalah peluang terjadinya bencana atau kerugian, peluang terjadinya hasil yang buruk. Risiko terkait dengan situasi yang hasilnya negatif dapat terjadi dan besar kemungkinan tanpa diperkirakan. Dua istilah penting lain yang terkait dengan risiko, yaitu kejadian risiko atau risiko. Tentu terjadi sebuah peristiwa yang menyebabkan benda kerugian, terjadinya sebuah output yang buruk. Lalu ada risiko kerugian, yaitu kerugian yang terjadi sebagai konten tertentu ataupun tidak langsung dari kejadian risiko. Kerugian tersebut dapat bersifat finansial atau non-finansial. Perkenalkan, saya Devinda Sandra. Saya akan main guptam tentang resiko pasar dan resiko kredit. Resiko pasar adalah resiko kerugian dalam posisi on dari balance sheet yang disebabkan oleh pergerakan harga pasar. Risiko pasar adalah sebutan yang diberikan terhadap risiko yang timbul dari perubahan tingkat suku bunga dan nilai tukar valuta asing. Perubahan suku bunga pasar dapat berpengaruh secara signifikan pada nilai instrumen pasar, seperti obligasi. Risiko kredit yang pertama yaitu risiko timbulnya kerugian yang terkait dengan kemungkinan bahwa itu tidak memenuhi kewajiban tata lain. Ini adalah risiko di saat kreditor tidak akan membayar kembali utangnya. Basel 1 sangat tempat menjadi sagunan yang dilakukan. Basel 2 mengakui agunan secara lebih luas, khususnya dalam pendekatan Advanced Internal Rating BER atau IRB. Perkenalkan, nama saya Mutiara Nur Diminta. Di sini saya akan membawakan tentang resiko operasional. Resiko operasional adalah resiko timbulnya kerugian yang disebabkan oleh kegagalan atau tidak memadainya proses internal manusia dan sistem atau sebagai akibat dari kejadian eksternal. Walaupun definisi Basel 2 tentang resiko operasional tidak mencatatkan resiko bisnis, strategis dan reputasi Basel 2. Berikan ruang bagi resiko lain untuk dipertimbangkan dalam perhitungan modal bank berbasis resiko. Basel 2 telah mendorong kemajuan manajemen resiko operasional. Untuk pertama kalinya, bank diminta mengkualifikasikan resiko operasional, mengukur dan mengalokasikan modal untuk mengantisipasi resiko operasional, bagaimana halnya yang dilakukan untuk resiko kredit dan resiko pasar. Baik, nama saya Muhammad Hadibuddin. Selanjutnya, risiko lainnya. Risiko lainnya meliputi risiko strategi, risiko bisnis, dan risiko reputasi. Risiko bisnis adalah risiko yang terkait dengan kompetitif bank dan prospek bank untuk berkembang dalam pasar yang senantiasa berubah. Risiko strategis adalah risiko yang terkait dengan keputusan bisnis jangka panjang yang diambil oleh manajemen bank. Risiko reputasi adalah risiko kerusakan potensial bagi perusahaan yang diakibatkan oleh opini publik yang negatif. Pengumpulan kerugian sebagai akibat risiko reputasi sulit dilakukan karena dampaknya sangat meluas dan berkepanjangan. Kenapa sama saya? Di sini saya akan melanjutkan kasih dengan di Patrick sistem dan regulasi tergampang ini. Bank umum menawarkan berbagai jasa keuangan, masuk transaksi devisa. Bank umum memiliki akses sama sistem pembayaran dan menyediakan jasa perbankan secara. Bank pertama atau PBNR jauh lebih kecil daripada bank umum dan umumnya beroperasi pada wilayah yang terdeteksi. Selain bank umum dan bank perkreditan rakyat, terdapat lembaga kecil non-bank seperti Badan Kredit Desa, PABUKD, dan lembaga dana dan kredit pemdesaan. LJKP. Regulasi sistem perbankan berkembang pesat sejak 1998. Regulasi sistem perbankan berkembang pesat sejak 1998.
Sebagai respon terhadap tantangan pasar keuangan domestik, Bank Indonesia telah menerbitkan arsitektur perbankan Indonesia yang menetapkan arah garis besar dan sektor industri perbankan berguna hingga 10 tahun ke depan. Perkenalkan, saya Iva Latifah. Di sini saya akan jelaskan terkait dampak potensial kegagalan pengelolaan risiko dalam perbankan. Selain kerugian keuangan langsung, kejadian risiko pada bank juga dapat berdampak pada stakeholder bank tersebut, misalnya pemegang saham, pegawai, dan nasabah, dan juga pada perekonomian. Secara umum, para pemegang saham dan pegawai terkena pengaruh secara langsung, namun tidak demikian halnya pada nasabah, sehingga dampak kejadian risiko tersebut tidak terlihat dengan jelas. Dampak risiko bagi nasabah bank merupakan yang penting karena hal ini memberikan penekanan untuk meregulasi bank secara khusus daripada melakukan regulasi industri jasa keuangan secara menyeluruh. Risiko yang sehari-harinya paling mempengaruhi para nasabah adalah risiko operasional. Bank yang overlending pada saat ekonomi tumbuh pesat akan mengalami underlending pada kejadian resesi yang muncul sesudahnya. Cukup sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.